Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Haji kelas 5 yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 5 yang Pak Haji banggakan dan Pak Haji sayangi, pada hari ini kita akan belajar PAI 1 atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 5 yang Pak Haji banggakan dan Pak Haji sayangi, ya, kita pada hari ini akan belajar masih di bab yang ketiga, ya, tentang mari menjadi anak yang soleh atau cita-citaku menjadi anak yang soleh. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang, ya, perilaku jujur, ya, perilaku jujur. Akan tetapi pada hari ini kita akan belajar di bagian kedua, yaitu tentang hormat dan patuh. Baik anak-anakku kelas 5 yang Pak Haji banggakan dan Pak Haji sayangi, hormat dan patuh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada orang tua. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tua sangat besar jasanya pada diri kita. Ayah berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk diri kita. Ibu telah berjasa mengandung, melahirkan dan merawat kita. Hendaklah kita hormat dan patuh kepada orang tua kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu termasuk orang tua kita, ya. Jikalau kita ingin mendapatkan surga, maka patuh dan hormatlah kepada kedua orang tua kita, ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda di hadis yang lain, ya, di hadis yang lain, ridullah fi ridul waliden, suhtullah fi suktil waliden. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho orang tua kita, dan sebaliknya murkanya Allah pun tergantung murka kepada orang tua kita, ya. Jadi hendaklah kita sebagai anak-anak yang soleh, hendaklah kita hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kalau kita ingin mendapat ridho daripada Allah, hendaklah kita patuh dan hormat kepada kedua orang tua kita. Loh. Gambar berikut yaitu ketika kita hendak keluar, ya, dari rumah pergi ke sekolah ataupun hendak kita pergi ngaji, ya. Hendaklah kita bersalaman kepada kedua orang tua kita, cium tangan kedua orang tua kita, ya. Pun sebaliknya pas pulang juga kita harus cium tangan kepada kedua orang tua kita, ya. Terus gambar di sampingnya, nah ini yang Rasulullah ajarkan kepada kita, ya, ciri-ciri anak yang soleh dan soleha, ya. Setiap saat haruslah kita berdoa kepada Allah, minimal sehabis sholat 5 waktu kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah serta ibuku, dan kasihlah mereka sebagaimana kasih mereka kepadaku sewaktu aku masih kecil, ya. Jadi jangan pernah lepas ketika sehabis sholat kita membaca doa untuk kedua orang tua kita. Terus yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah.
Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, dan memperhatikan serta menjaga muridnya selama berada di sekolah. Guru termasuk orang tua kita yang kedua ya di sekolah, karena guru pengganti orang tua kita di sekolah. Contoh sikap hormat kepada guru, yang pertama berbicara dengan sikap santun. Ya, kita berbicara dengan santun, nggak boleh kasar. Dua, berbahasa yang baik dan benar. Beda ketika kita berbicara kepada teman maupun kepada guru, itu berbeda. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, tidak sombong. Yang kelima, tidak merasa lebih pintar. Gambar berikut contoh ketika guru hendak menjelaskan pelajaran. Ya, hendaknya kita sebagai anak-anak yang soleh, murid-murid yang baik, mendengarkan dan tidak boleh berisik ketika guru sedang menjelaskan. Terus kita harus bercium tangan ya kepada bapak ibu guru ketika bertemu, mengucapkan salam lalu mencium tangan bapak ibu guru kita. Kalau sekarang lagi corona seperti ini, cukup dengan kita salam dari jauh saja, nggak apa-apa ya. Tapi kita harus juga salam kepada bapak ibu guru ketika ketemu. Kita tidak boleh cuek ya, tidak boleh cuek atau kita menghindar ketika ketemu bapak ibu guru. Kita jadi anak-anak yang soleh, samperin, minimal mengucapkan salam, lalu salam seperti biasa ya. Itu contoh ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Tugasnya kelas 5 ya, yang pertama tuliskan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. 3 contoh setiap harinya seperti apa. Yang kedua, tuliskan contoh hormat dan patuh kepada guru ya, 3 contoh. Nah, yang ketiga, jelaskan mengapa anak harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Ini tugasnya tulisan, jadi kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Jangan sampai lupa ya. Kalau kita hormat dan patuh kepada guru, apapun yang guru tugaskan ya, hendaklah kita mengerjakan ya. Itu aja dari Pak Haji, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Semangat terus belajarnya dan jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.